Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diafaturul Haq. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas beberapa materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen, dan tentunya selain dari itu untuk menambah wawasan untuk kita semua. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita simak video berikut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotai. Oke, kita masuk pada pembahasan. Saya akan membahas pada kali ini yaitu tentang demokrasi Indonesia. Ada 4 aspek yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, apa itu makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya itu: pertama, demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos yaitu rakyat, kratos, kratein yang berarti kekuatan, kekuasaan. Sehingga dapat diartikan sebagai the power of people, rakyat berkuasa atau pemerintahan dari rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan individu, adanya peradilan yang bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka, adanya persetujuan parlemen, adanya musyawarah, adanya multipartai politik, adanya pers yang bebas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pemerintahan yang konstitusional, adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi, adanya pemerintahan yang tanggung jawab, adanya mekanisme politik, adanya perlindungan HAM, adanya persaingan keahlian, adanya kebijakan negara yang berkeadilan, adanya dan terakhir adanya pemerintahan yang bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu demokrasi Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat dan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan merupakan demokrasi deliberatif, yaitu legitimasi hukum dari diskursus dan dinamika sosial, atau dapat disebut demokrasi Pancasila. Karakteristik demokrasi konstitusional. Yang pertama, demokrasi populis, yaitu kedaulatan utama otoritas pemerintahan, mayoritas berkuasa dan hak minoritas, itu perlindungan hak minoritas. Yang ketiga, pembatasan pemerintahan. Yang keempat, kekuasaan yang dibatasi oleh mekanisme dan institusi. Dan pada pembatasan kekuasaan terdapat 4 unsur antara lain. Yang pertama, pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, kontrol dan kesinambungan. Yang ketiga, proses hukum. Yang keempat, suksesi pemerintahan melalui pemilihan umum. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang geopolitik atau wawasan Nusantara. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Ada wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Dan ketiga, implementasi wawasan Nusantara. Oke, wilayah sebagai ruang hidup.
Unsur dari konsepsi wawasan Nusantara terdapat wadah, isi, atau konten, dan tata laku. Pada wadah, geografi mutlak diperuntukkan karena memiliki aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Wilayah secara geografis artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, serta udara, atau mempunyai batas teritorial yang jelas. Yang kedua, aspek kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Lalu apa itu geopolitik? Geo yang berarti bumi, politik yang berasal dari bahasa Yunani yang politea berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau dalam kurung negara, dan teia yang berarti urusan. Wasantara. Apa itu Wasantara? Pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mempunyai tujuan nasional atau ingin mencapai tujuan nasional, yaitu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aspek ketiga, implementasi wawasan Nusantara. Wawasan nasional Inggris, Britain rules the waves, yang artinya tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. How about Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau Lebensraum yang satu atau utuh. Implementasinya, konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Other implementation, Wasantara merupakan visi bangsa dan menjadi yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Terdapat kehidupan politik, yaitu pemilu, HAM, dan international relationship. Ada juga kehidupan ekonomi, yaitu pembangunan dan industri yang bersifat equal, kehidupan sosial atau pengembangan budaya untuk income, kehidupan pertahanan dan keamanan, agent of control, solidarity, TNI profesional, yang merupakan semua integrasi nasional atau penyatuan. Nah, pada pembahasan yang terakhir, karena berhubung waktu, yang terakhir yaitu saya ingin membahas tentang good governance atau tata pemerintahan yang baik. Good governance, tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Apa indikatornya? Yang pertama, produktif, kemampuan ekonomi rakyat, rasa aman dan tenang. Dan terakhir, sense of nationality yang baik. Lalu bagaimana perumusan kebijakan publik? Yang pertama, isu masalah publik. Lalu perumusan kebijakan publik. Seterusnya, penerapan kebijakan publik. Terakhir, evaluasi kebijakan publik. Lalu kembali lagi ke isu masalah publik dan seterusnya. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi, kedua penegakan hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat responsif, yang kelima orientasi kesepakatan, yang keenam keadilan, yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan akuntabilitas atau pertanggungjawaban, yang terakhir visi strategis atau strategic vision. Ini semua terkandung dalam good governance. Oke, jadi sekian dari pembahasan materi-materi yang telah dijelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Saya akhiri.
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.